Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zatanufus dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari koloid. Pertama-tama, kita harus mengerti apa itu definisi dari koloid. Koloid merupakan suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel zat yang merupakan fase terdispersi tersebut merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Dan perbedaan dari koloid dan larutan. Bentuk campuran dalam koloid yaitu tampak homogen dan bentuk campuran dalam larutan yaitu homogen. Kestabilan koloid bersifat stabil dan kestabilan larutan bersifat stabil juga. Jumlah fase dalam koloid yaitu ada 2 dan jumlah fase dalam larutan ada 1. Sistem dispersinya yaitu padatan halus dalam koloid dan sistem dispersi pada larutan yaitu molekuler. Pemisahan zat dalam koloid dengan penyaringan hanya bisa dilakukan dengan kertas ultra, sedangkan dalam larutan tidak dapat disaring. Ukuran partikel dalam koloid yaitu 10 pangkat min 7 cm sampai 10 pangkat min 5 cm atau 1 nanometer sampai 100 nanometer. Sedangkan ukuran partikel dalam larutan yaitu kurang dari 10 min 7 cm atau kurang dari 1 nanometer. Dan ada pengamatan dari mikroskop dalam koloid yaitu terlihat heterogen dan dalam larutan yaitu homogen. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Yang pertama yaitu ada buih yang fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya cair. Contohnya yaitu buih sabun, krim kocok, dan buih deterjen. Yang kedua ada buih padat yang fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat. Contohnya karet, busa, dan batu apung. Yang ketiga ada aerosol yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas. Contohnya kabut, udara ber-AC, awan, hairspray, cat semprot, dan insektisida semprot. Yang keempat ada emulsi yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya cair juga. Contohnya susu, santan, minyak ikan, mayones, dan lateks atau karet mentah. Yang kelima ada emulsi padat yang fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya padat. Contohnya jelly, mutiara, dan keju. Yang keenam ada aerosol padat yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya gas. Contohnya asap dan debu di udara. Yang ketujuh ada sol yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair. Contohnya tinta, cat, sol emas, sol belerang, sol kanji, sol deterjen, dan sol sabun. Yang terakhir ada sol padat yang fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya padat. Contohnya kaca berwarna dan intan hitam. Lalu selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa sifat-sifat dari koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel pada koloid. Efek Tyndall terjadi ketika partikel koloid yang berupa ion atau molekul berukuran besar menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Contohnya seperti senja, kabut, dan proyektor lampu. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersi. Gerak Brown terjadi karena tumpukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Manfaatnya yaitu menjadikan koloid stabil dan mencegah pengendapan atau koagulasi. Contohnya seperti gerak air. Yang ketiga ada elektroforesis. Elektroforesis merupakan peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya mesin Cottrell. Yang keempat ada adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain.
Akibatnya, partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan sehingga tidak terjadi koagulasi. Lalu yang kelima ada koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersi alias tidak menyatu. Koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikelnya untuk bergabung serta dihilangkannya muatan koloid. Yang keenam ada dialisis. Dialisis merupakan sifat koloid untuk mengurangi ion-ion pengganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan dalam air dan tetap berada di kantong semi-permeabel. Contohnya hemodialisis pada penderita gagal ginjal. Yang ketujuh ada koloid pelindung. Koloid pelindung yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contohnya seperti lecitin dalam margarin dan gelatin dalam es krim. Yang kedelapan ada koloid liofil. Koloid liofil mempunyai afinitas yang besar untuk menarik air, stabil, kekentalannya tinggi, gerak Brown, dan efek Tyndall tidak ada. Hanya zat organik dapat kembali jika dilucuti air lagi. Contohnya sol, agar-agar, gelatin, dan sabun. Yang terakhir ada kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam industri farmasi contohnya ada obat-obatan, krim wajah, sirup minyak ikan, body lotion, sirup antibiotik, dan lain-lain. Dalam industri kosmetik ada barang-barang seperti aerosol parfum, hairspray, deodoran, cat kuku, dan lain-lain. Dalam industri makanan contohnya yaitu ada keju, mayonaise, sus cair, es krim, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.